8787 Lombok Pati. Halo sahabat RTV, berjumpa lagi dengan CSI, catatan seputar investigasi. Ya, Brigadir Putu, kita punya informasi apa saja untuk sahabat RTV? Ya, Prama dan sahabat RTV, CSI hari ini memiliki informasi di malam pergantian tahun baru di Makassar diwarnai oleh kericuhan. Ya, selain itu kami juga punya informasi terkait sopir kurang konsentrasi truk diesel menabrak 3 warung dan emak-emak hingga mengalami luka parah. Bersama saya Pramadika Samudra. Dan saya Brigadir Putu Fungki. Inilah CSI selengkapnya. Kita ke informasi pertama sahabat, perayaan pergantian tahun baru di Makassar, Sulawesi Selatan berakhir ricuh. Pengendara motor dan warga terlibat perang petasan hingga polsek setempat menjadi sasaran saat hendak membubarkan massa. Warga dan sejumlah pengendara sepeda motor ini saling serang menggunakan petasan usai perayaan malam tahun baru 2024 di Jalan Gunung Bawah Karaing, Makassar, Sulawesi Selatan. Aparat kepolisian yang tiba di lokasi pun nampak kewalahan membubarkan massa. Bahkan Kapolsek Makassar hampir menjadi sasaran lemparan petasan dari massa yang terlibat tawuran. Belum diketahui motif aksi saling serang tersebut, namun petugas telah mengamankan beberapa oknum yang diduga melakukan provokasi. Saling melempar petasan antara mereka bermain atau mereka, tapi ternyata setelah didatangi TKP mereka bukan perang antar kelompok, mereka hanya saling baku lempar petasan. Kapolrestabes Makassar menegaskan situasi telah kembali kondusif usai petugas mengamankan lokasi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Samsul Altimen untuk CSI RTV. Terpergok hendak mencuri sepeda motor karyawan resto, seorang pria diamuk warga Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Ya, warga emosi karena pria tersebut sempat menyerang pemilik restoran yang memergoki aksinya. Pria ini tak luput dihajar warga saat aksinya mencuri sepeda motor dipergoki pemilik restoran di Jalan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Warga emosi karena pelaku yang diduga mabuk malah menantang dan menyerang si pemilik restoran usai aksinya terpergok. Polisi segera tiba di lokasi untuk mengamankan pelaku dari amukan warga yang semakin parah. Menurut pemilik restoran, sepeda motor yang hendak diambil pelaku adalah milik karyawannya. Ia memergoki aksi pelaku saat hendak menunaikan sholat asar dan mendengar teriakan warga yang curiga dengan gerak-gerik pelaku. Ada aksi pemukulan dari si pelaku yang punya rumah makan. Jadi warga langsung berhamburan seperti itu. Itu satu orang, dua orang Pak, nggak tahu Pak? Kalau tadi di lapangan yang kita mati cuma satu orang, nggak tahu tuh di belakangnya apa ada temannya lagi atau seperti apa. Pelaku kini telah dibawa polisi ke Mapolsek Parungkuda Sukabumi untuk diproses hukum. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Suhendi untuk CSI RTV. Kita ke kasus lainnya sahabat, sebuah pabrik pengolahan plastik di Kabupaten Tangerang, Banten terbakar. Sejumlah pegawai yang sedang bekerja berlarian menyelamatkan diri. Diduga api berasal dari area gudang produksi. Api membakar pabrik pengolahan plastik di kawasan industri Akong, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Banten. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api semakin cepat membesar. Sejumlah pegawai yang sedang bekerja berlarian menyelamatkan diri sambil membawa barang-barang yang bisa diselamatkan. Bahkan salah satu pegawai tangannya terluka akibat terkena pecahan kaca. Menurut seorang pegawai, api berasal dari gudang produksi. Awal mula api di mana, bagian mana? Ini gudang, bagian gudang. Gudang? Iya. Produksi atau gimana? Gudang bahan baku. Oh, ini pabrik apa sih? Di plastik. Di plastik ya? Tapi pada saat kejadian udah ada mulai karyawan masuk belum sih? Udah, kalau produksi udah masuk jam 7. Kesulitan mungkin nggak ada air untuk bisa. Kesulitan mungkin personil belum teratur semua. Api berhasil dipadamkan setelah 6 unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi.
Dari Tangerang, Banten, Andrianto untuk CSI RTV. Informasi selanjutnya sahabat, sebuah truk yang melaju dengan kecepatan tinggi menabrak 3 warung di tanjakan perbukitan Kapur, Kabupaten Tuban. Selain itu, truk juga menabrak seorang emak-emak yang baru turun dari motor hingga mengalami luka parah. Detik-detik truk diesel tanpa muatan menabrak 3 warung dan emak-emak yang ada di tepi jalan Desa Gerabakan, Kecamatan Gerabakan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur terekam CCTV. Sebelumnya kecelakaan bermula saat truk yang dikemudikan Irfan tiba-tiba oleng ke kanan dan naik ke trotoar hingga menabrak korban serta 3 warung. Kerasnya benturan menyebabkan 3 warung tersebut rusak parah. Sementara Husnul Khotimah, wanita yang tertabrak truk terpental belasan meter. Korban mengalami luka parah dan langsung dilarikan warga ke Rumah Sakit Umum Dr. Kusma Tuban guna mendapatkan perawatan medis. Sementara dari hasil olah TKP, rekaman CCTV dan keterangan sejumlah saksi, kecelakaan terjadi akibat sopir truk kurang konsentrasi saat berkendara dengan kecepatan tinggi. Semula kendaraan truk diesel Nopol S8089 yang dikemudikan oleh Muhammad Irfan ini berjalan dari arah selatan ke utara, tidak penuh konsentrasi. Kemudian oleh ke kanan keluar ke badan jalan. Kemudian mengalami benturan kecelakaan pertama kali kepada pejalan kaki yang bernama Husnul Khotimah. Polisi pun telah mengamankan sopir dan truk ke Mapolres Tuban untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Tuban, Jawa Timur, Solehul Hadi untuk CSI RTV. Kisah inspiratif anggota polisi yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga desanya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di catatan seputar investigasi. Terima kasih kamu masih bersama kami di CSI. Sahabat, seorang anggota Polsek Labandia, Resort Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga desa Pesuhu. Inisiatif itu ia lakukan karena rasa pedulinya terhadap banyaknya warga sekitar tempat tinggal yang belum memiliki pekerjaan tetap. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Masuk Pak. Di sela-sela profesinya sebagai Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian atau SPK Polsek Labandia, Aibda Awaludin berhasil menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga desa Pesuhu, Kecamatan Labandia, Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Rasa peduli terhadap warga desanya yang belum mempunyai pekerjaan tetap mendorongnya untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Dengan berbekal uang tabungannya, ia membuka usaha penjualan batu bata yang cocok dengan tekstur tanah di desa tempatnya tinggal. Tekstur tanahnya tidak bagus, tanaman gampang mati, kemudian susah berkembang. Maka dari itu saya melihat tekstur tanahnya bahwa ini cocok untuk digunakan pembuatan batu bata, maka timbul inspirasi saya. Dari usaha pembuatan batu bata itulah, Awaludin bisa mengajak warga desanya untuk bekerja membantunya mengembangkan usaha. Seiring berjalannya waktu, sejak dimulai beberapa tahun lalu, usaha Awaludin ini pun terus berjalan dan berkembang. Hingga kini, Awaludin telah memiliki belasan karyawan yang bekerja secara tetap maupun harian tergantung banyaknya pesanan atau batu bata yang masuk. Hasilnya alhamdulillah sangat baik sekali. Maka dari itu usaha ini terus kami kembangkan karena hasilnya di lapangan juga sangat bagus. Salah satu karyawan, Tarmihi, mengaku bersyukur sejak bekerja di tempat pembuatan batu bata milik Awaludin 4 tahun lalu, ia bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarganya dan membiayai sekolah anak-anaknya. Alhamdulillah saya bisa kerja di sini untuk kebutuhan di rumah. Alhamdulillah anak saya bisa sekolah, bisa mencukupi. Sudah ada 4 tahun. Usaha pembuatan dan penjualan batu bata milik Awaludin ini juga melayani pesanan antar desa bahkan antar kabupaten.
Meski sukses mengembangkan usahanya, tak lantas membuat Awaludin lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota kepolisian. Kapolsek Labandia mengaku bangga memiliki anggota seperti Aibda Awaludin yang bisa memanfaatkan waktu di luar jam kerjanya sebagai polisi untuk kegiatan yang positif. Menurutnya, selagi kegiatan yang dilakukan anggotanya itu positif dan tidak mengganggu profesinya sebagai polisi, ia siap mendukung. Selama Pak Awal ini melaksanakan tugas, Bu, tidak pernah melalaikan tugas karena beliau di sini sebagai KSPK, Bu. Jadi waktu yang dimanfaatkan setelah lepas dinas, kemudian itu pun jika ada tugas-tugas tambahan masih tetap melaksanakan tugas dengan baik, Bu. Terima kasih. Ketekunan dan kesabaran yang dilakukan Awaludin selama bertahun-tahun tak sia-sia. Usaha yang didirikannya kini terus berkembang bahkan menghasilkan keuntungan yang semakin bertambah. Bukan hanya untuk dirinya, keuntungan yang didapat juga menjadi rejeki untuk para karyawannya yang sejak dulu ikut membantu. Tanah di Desa Pesuhu yang dulunya tidak menjanjikan untuk dimanfaatkan, namun kini menjadi desa yang dikenal dengan kualitas batu batanya. Dari Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Andi Ramayana untuk CSI RTV. Sahabat RTV, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Nah, Brigadir Putu akan memberikan cuplikan video dan juga mengulasnya untuk Anda. Ya betul sekali sahabat, seperti apa pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi di jalan raya? Mari kita saksikan bersama-sama. Ya sahabat, dapat kita lihat ya di video kali ini ada satu unit mobil travel yang sepertinya dia sedang menyalip antrian begitu ya, niatnya ingin menyalip antrian dan ada petugas di situ yang memintanya untuk mundur begitu ya. Ini bapak sabar dong Pak, semuanya juga pengen cepat sampai tujuan gitu, tapi semuanya tuh sabar, bapak ini malah yang ada tuh bikin makin macet ini kalau kayak gini. Ya sahabat, dalam berkendara semua ada aturannya, termasuk untuk menyalip kendaraan lain. Aturannya tertuang pada pasal 109, 110, dan 111 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Salah satunya adalah menyalip kendaraan lain dari sebelah kanan, tetapi wajib perhatikan jarak pandang dan juga terdapat ruang yang cukup luas untuk menyalip. Nah, dari kalau video ini sudah jelas itu antrian kendaraan yang akan dengan sopir travel tadi menyalip malah akan membuat lalu lintas semakin semrawut. Karena dalam berlalu lintas kita tidak hanya mementingkan keselamatan diri sendiri saja, namun juga keselamatan orang lain. Diduga lantaran knalpotnya berisik, seorang remaja dikeroyok sejumlah pemuda. Ya, CSI akan segera kembali sesaat lagi. Kembali di CSI sahabat, seorang remaja dianiaya sejumlah pemuda di kawasan Kebon Kopi, Kota Cimahi, Jawa Barat. Menurut polisi, korban sempat ditegur pelaku karena knalpot motornya berisik. Aksi penganiayaan itu pun terekam kamera CCTV. Kamera CCTV milik warga merekam aksi penganiayaan yang dilakukan sejumlah pemuda kepada seorang remaja di kawasan Kebon Kopi, Kota Cimahi, Jawa Barat. Korban berlari untuk menyelamatkan diri. Namun sejumlah pelaku menangkapnya kemudian memukul hingga menendang korban. Sejumlah warga yang mengetahui peristiwa itu langsung menghampiri sementara para pelaku melarikan diri. Warga yang menolong korban juga berhasil menangkap dua pelaku yang diduga terlibat aksi pengeroyokan. Menurut polisi, penganiayaan itu bermula saat korban mengendari motor dengan knalpot bising. Sejumlah pelaku menegur korban namun tak didengar hingga akhirnya terjadi aksi pengeroyokan itu. Terus ada satu lagi botol minuman, ini udah kosong, udah nggak ada isinya. Nah dari situ warga mulai geram. Untungnya posisinya udah di kantor RW, jadi ada beberapa keamanan yang bisa menghandle situasi. Memang knalpotnya berisik sehingga ditegur oleh warga karena ketakutan anak ini lari. Suara motornya makin kencang. Nah warga ini mengejar
sehingga anak ini tidak tahu jalan masuk ke gang, kemudian tertangkaplah oleh warga. Kasus pengeroyokan itu selanjutnya diselesaikan secara kekeluargaan setelah korban dan pelaku dimediasi. Dari Kota Cimahi, Jawa Barat, Bayu Rohman untuk CSI RTV. Sahabat, diduga masalah keluarga, seorang suami di Malang, Jawa Timur tega membunuh dan memutilasi istrinya. Usai menghabisi nyawa istrinya, pelaku kemudian menyerahkan diri ke pihak kepolisian. Warga Kelurahan Bunulrejo, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur, Minggu siang digegerkan dengan ditemukannya perempuan bernama Nimade Sutarini yang tewas dalam kondisi mengenaskan dalam rumahnya. Tubuh korban ditemukan dalam ember di teras rumah. Salah seorang saksi mengatakan dirinya sempat diminta tolong suami korban yang juga pelaku JL untuk memindahkan barang di dalam rumah. JL lalu menunjukkan istrinya yang sudah tak bernyawa hingga membuat saksi kabur karena ketakutan. Saya kira yang diangkat itu kursi atau lemari gitu ya Mas. Setelah itu saya kesini, setelah kesini dia ngomong istri saya sudah pulang. Ya saya ngomong alhamdulillah kalau sudah pulang gitu ya Mas. Setelah itu saya ditunjukin itu loh istri saya. Begitu ditunjuk istri saya langsung lemes. Sementara tersangka JL telah menyerahkan diri ke Polsek Blimbing dan mengakui telah membunuh serta memutilasi istrinya. Dugaan sementara motif pembunuhan tersebut karena masalah dalam keluarga. Jadi motif mungkin permasalahan rumah tangga karena si istri ini sudah lama tidak kembali ke rumah. Kemarin kembali ke Malang untuk mengikuti kegiatan di Malang. Tetangga sempat mendengar ada cekcok sehari sebelum kejadian, namun setelah itu tidak ada lagi didengar suara. Jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Saiful Anwar Malang dan menunggu persetujuan keluarga untuk diotopsi. Hingga kini, polisi masih memeriksa kondisi kejiwaan tersangka dan melakukan pendalaman dari kasus ini. Dari Malang, Jawa Timur, Simon Asuwat untuk CSI RTV. Yuk, scan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah. Hidupkan set-top box dengan remote-nya. Lalu nyalakan televisi kamu. Setelah itu di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran. Selanjutnya, masuk ke program tuning otomatis untuk mencari siaran digital. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses scan ulang. Atau pilih manual scan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing. Ayo, scan ulang siaran digital kamu sekarang. Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV. Ya sahabat RTV, kita telah tiba di penghujung acara. Tapi jangan lupa untuk tetap saksikan catatan seputar investigasi di layar televisi Anda pukul 23 waktu Indonesia Barat. Akhir kata saya Pramadika Samudra. Dan saya Brigadir Putu Funky. Hati-hati, kejahatan akan senantiasa meninggalkan jejak dan pasti akan terungkap. Sampai jumpa.